syakirin syahadata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini saya dapat bergabung dengan sahabat-sahabat fillah semuanya yang ada di grup ini. Mudah-mudahan pertemuan menjadikan sebuah usaha dan salah satu progres dari kehidupan kita yang nanti mudah-mudahan salah satunya tujuan kita adalah kita husnul khatimah. Dan tidak secara langsung ada hal-hal yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan inilah yang selalu dimintakan oleh Umar bin Khattab. Karena Umar ini selalu meminta kepada Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, aku minta, kata Umar, ahsin akibatana. Akhir daripada kehidupan kami itu adalah baik. Positif. Dan ini tidak bisa kalau kita tidak merencanakan, gitu kan. Kenapa? Karena setiap manusia itu akan mendapatkan sesuatu yang disetting di rencana kita. Dan adalah bagian dari sesuatu yang kita akan mendapatkan, diantaranya adalah bagaimana setting-setting yang ada di dalam ataupun di dalam otak kita itu selalu hadir dalam keseharian kita. Walaupun sekarang sebetulnya yang lagi viral adalah akhir dari kehidupan seorang wali kota Bandung, begitu kan, yang semua mungkin berbicara kita iri, gitu kan. Kenapa disebut iri? Karena beliau endingnya sangat positif kalau berbicara tentang real yang akan terlihat dalam kehidupan beliau. Dan ini juga sebetulnya itu harus menjadi sebuah rencana kehidupan kita, gitu kan. Masalah kita meninggal di tempat mana itu sebetulnya bukan urusan kita. Karena emang urusan kita itu meninggal di tempat mana itu rahasia Allah. Kenapa? Karena di Quran sudah disebutkan surat Luqman 31 kalau tidak salah atau surat Zumar gitu kan. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, gitu kan. Wa manna ataupun wa matadri nafsun. Jadi nafsun ini mau orang kafir, mau orang muslim, mau orang ateis, dia mau orang-orang yang dia itu beragama, yang tidak beragama, orang yang soleh dan tidak soleh, itu bi ayyi ardin tamut. Maka dia tidak akan tahu kira-kira di tanah mana dia itu akan tergeletak dan saat itu ruhnya diambil Allah. Nah itu, jadi bi ayyi ardin tamut itu di tanah mana dia lagi injak gitu kan. Nah, kita juga menginginkan tanah yang kita injak itu adalah tanah ketika kita menghadap Allah itu, yaitu tanah yang betul-betul tanah yang positif gitu kan. Apakah kita berada di Indonesia, apakah kita berada lagi di Arab Saudi, ataukah mungkin lagi traveling mana-mana, itu kan kita tidak tahu. Karena apa? Karena semua itu adalah biayi ardin tamut, lana atau matadri. Ini tadri ini artinya ada idrokul ilmi dan idrokul wahyi. Jadi artinya ada kemampuan manusia berdasarkan ilmu dan berdasarkan pengetahuan dari Allah, gitu kan. Walaupun sebetulnya maaf ini ya, ketika dia tergeletak di rumah sakit dan besar kemungkinan dia akan mati di sana, itu kan idrokul ilmi. Tapi kalau idrokul wahinya, pengetahuan Allahnya belum tentu. Mungkin saja dia itu tergeletaknya di sana, tapi begitu menghembuskan napasnya bukan di tempat itu, bisa saja. Atau ada seseorang yang dia mungkin tergeletaknya pingsannya di masjid, tapi begitu dia kemudian dibawa, lalu dalam perjalanannya dia meninggal di atas ataupun di bawah ataupun di atas ambulan, atau kemudian setelah dibawa dia ke rumah sakit, itu bisa saja. Kenapa?
Karena idrakul ilm wa idrakul wahyi itu adalah sesuatu yang seperti paradok, tetapi emang begitulah cara Allah untuk memberikan gambaran kehidupan akhir daripada kehidupan kita. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya barometernya karena rahasianya biari ardin tamutnya itu rahasia Allah, tetapi kita dalam keadaan seperti apa? Itu yang kalau dalam bahasa ilmu manteknya mayakunnya gitu kan, bukan 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 apa, bukan min aini yakun, di mana, dari mana, bukan, tetapi mayakunnya. Nah, persoalannya kita mau meninggal di tanah mana itu rahasia Allah. Tetapi mayakununya kita di mana? Ini dalam keadaan seperti apa? Apakah kita dalam keadaan kita sedang membenci seseorang? Ataukah kita sedang membenci agama Allah? Ataukah kita sedang semangat tolabul ilmi? Ataukah kita lagi semangat-semangatnya sedekah? Nah, itulah yang disebut dengan mayakun. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita punya set di otak kita, di pikiran kita, bahwa kita berada dalam keadaan positif ketika kita menghadap kepada Allah yang kita juga tidak tahu. Ketidaktahuan kita itu poinnya banyak sebetulnya, ya. Jadi makanya manusia itu harus pandai belajar itu kan, harus tidak boleh berhenti belajar itu karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak tahu sebetulnya, ya. Termasuk pada hari ini, pada subuh kali ini juga kita tidak tahu siapa yang bergabung, siapa yang dia itu ada waktu, siapa yang dia itu kemudian tidak ada waktu. Itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah merencanakan sebelumnya. Nah, itulah mungkin prolog. Nah, di samping eh, Ustadz juga akan memberikan sebuah stimulus karena 3 hari ini saya keliling berbagai daerah dan ada narasi-narasi tentang tentang kasus yang sedang viral sekarang, yaitu pencabulan ini. Maka kita tidak perlu menggoreng dari mana dia asalnya, itu aja gitu kan ya. Tidak perlu digoreng bahwa kenapa? Karena isu yang berkembang, ada yang menyebutkan dia Syiah, ada yang menyebutkan dia NU, ada yang menyebutkan dia Wahabi, ada yang menyebutkan dia itu gabung di aliansi ini. Ini narasi-narasi ini sebenarnya digoreng. Dan ini efeknya kemana? Efeknya adalah orang ternyata fokus untuk terus membombardir tentang isu ormas dia gitu kan. Tetapi yang menjadi paling pokoknya adalah apa? Justru isu yang paling luar biasanya adalah apa? Yang harus kita pahami. Bagaimana menjaga keluarga kita karena ini bisa jadi bom waktu begitu kan. Ini bisa jadi bom waktu loh. Kalau di dalam bahasa teorinya ari setan mah rek ngagoda saha wae ge bisanya. Nah cenah aya ustad gitu ada teh aya masalah, hari masalah dosa mah jeung maksiat. Mau kena kepada siapapun bisa kena. Alawora, naon sababna? Justru orang-orang yang baik itu godaannya lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak baik. Malahan kalau orang yang banyak maksiat eta mah teu kudu digoda ku setan da emang geus baturna gitu kan ya. Justru gogoda itu adanya di mana? Di orang-orang yang baik. Nah, pada waktu kita memahami situasi seperti ini kasus kita di Indonesia ini luar biasa. Nama-nama orang itu mencuat setelah Yana lalu Heri begitu kan ya. Nanti setelah Heri mungkin ada lagi berita baru. Nah, jadi ada sebuah paradok ya. Pagi hari kita dapat berita guru ngaji mencabuli, di sore harinya kita ada berita dia juga dai meninggal di masjid. Ini kan Allah sudah setting begitu kan. Jadi paradoksal sekali, sangat paradoks sekali. Nah, ada sebuah PR ini bagi semua tim, terutama yang bergerak ya di bidang sosial, kemudian kita menyalurkan kepada anak-anak yatim gitu kan. Nah, kemudian bagaimana memahaminya, sebuah siklus sekarang ini seperti apa sebetulnya. Jadi yang pertama kita jangan memblow up dia dari mana. Karena emang ini sengaja supaya apa? Supaya nanti ini ormas-ormas ini kenapa? Karena supaya di apa ya, di setting ini supaya betul-betul bahwa ini klaimnya itu seperti apa gitu kan. Padahal orang teu apal eta jelema teh ti mana kan we antep nu manehna mah. Cuman kita tahu bahwa perlakuan dia buruk begitu aja. Nah, yang harus fokus kita itu adalah memperbaiki begitu kan. Ataupun kita bagaimana menjaga bimbingan-bimbingan kita supaya tidak terjadi seperti itu. Makanya makanya ada empat parameter ketika kita akan kalau dalam bahasa
bahasa simpel di dunia lembaga pendidikan, baik itu boarding school ataupun apa ataupun sekolah-sekolah yang bersifat itu ada nilai-nilai dari religi. Kebetulan kebetulan saya juga hampir kurang lebih 15 tahun ngurus di asrama gitu kan. Sebetulnya yang harus menjadi parameternya adalah apa? Yang pertama ini ketika kita nanti berhadapan dengan sebuah lembaga pendidikan, yang pertama yang harus diperhatikan adalah nanti sistem pendidikan di lembaga itu apa. Nah, itu sangat perlu sekali. Karena sistem sistem pendidikan ini mempengaruhi tentang nanti bagaimana siklus, simbiosis ilmu yang disampaikan dengan santri dan santriwati yang menerima input itu, gitu kan. Kemudian yang kedua akhlak, akhlak murabi. Akhlak murabi ini sangat 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 berpengaruh sekali. Kenapa? Karena akhlak murabi akan mempengaruhi, sistem sistem kejadian-kejadian seperti ini. Ada kemungkinan ini bom waktu sebetulnya ya. Ayeuna we nembe kapenak sakitu dan data-data terakhir sudah mulai banyak kembali kemudian. Kemudian nah ini sistem sistem pendidikan, kemudian akhlak murabi, kemudian yang ketiga jangan lost control gitu kan. Kalau kita kalau kita di lembaga pendidikan itu jangan lost control. Kita harus terus berkomunikasi karena kejadian-kejadian ini hampir semuanya itu di ekstrakurikuler. Nah, dan yang menjadi lucunya adalah ini pencabulan, pemerkosaan tapi di 2016 manya anu diperkosa lila teuing kan nya. Nah, jadi masa dari 2016 gitu baru terbongkar sekarang. Di mana ya diperkosa lila teuing? Jadi kan ini artinya sudah sistematik ya. Sudah ada sistematik sekali gitu. Kenapa? Karena buktinya gitu ya. Buktinya ada yang sudah hamil, ada yang sudah melahirkan, ada yang sudah melahirkan kemudian dia masuk lagi pesantren itu. Ini kan ini sebetulnya bom waktu gitu kan. Akhirnya jebret gitunya kajadianana. Nah aja we sigana mah ayeuna diangkat. Kenapa? Karena isu untuk menghindari karena sekarang lagi apa? Lagi ramai juga di media. Kenapa? Kenapa Natal dan Tahun Baru PPKM nggak jadi? Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu diops kembali. Nah ini ada sampai ke sana itu. Jadi sampai supaya itu meredam itu muncul iya tuh geningan. Ya, kayak ustad ya. Padahal mungkin ini udah berapa lama ini. Malahan kalau kita kalau kalau saya ngobrol dengan yang atau yang dekat dengan kasus itu ini sebetulnya sudah terendus hampir dari 8 bulan yang lalu begitu kan. Cuman ini nggak diangkat, nggak di blow up pada waktu itu. Nah, karena apa? Karena sekarang sekarang informasi tentang banyak orang yang menyayangkan karena tahun baru dan Natal tidak ditutup katanya, tidak seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini diangkat begitu kan. Nah, artinya kita mesti betul-betul punya dua saku nih dengan kasus seperti ini. Jadi kita kalau kita dengar nih oh ini orang ini, oh itu bahaya kalau didengar dengan yang tidak sepaham dengan mereka. Kita kita akan jadi masalah. Makanya fokus kita adalah bagaimana menjaga keluarga kita, sebetulnya itu aja. Da ari nu kieu mah tiba heula ge aya atuh nya. Nah, dari dulu juga sudah ada. Dan yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah apa? Nanti ajaran-ajaran syariat di lembaga pendidikan itu sebetulnya apa? Itu sangat 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 harus diperhatikan. Nanti untuk disampaikan ke keluarga kita lah. Makanya cari lembaga-lembaga pendidikan baik itu boarding school ataupun full day school yang emang betul-betul kita udah tahu akhlak akhlak ustadznya, kemudian akhlak murabinya, kemudian lembaga itu ngajarin apa, itu sangat betul sekali. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah, ini mungkin gambaran dasar normatif dari saya mensikapi tentang kasus yang terjadi pada saat ini. Jadi karena Ustadz baru kemarin juga atau tadi malam juga baru datang dari Cianjur kurang lebih jam 1-an lah. Nah, jadi saya melihat begitu ngobrol di beberapa daerah, oh iya gitu. Jadi sampai sekarang banyak yang ketakutan dia masukin anaknya ke asrama dan tahfidz. Nah ini para asatidz juga diperhatikan katanya kenapa? Karena saya takut nanti murabinya itu katanya begini. Ini sampai mau memasukkan anak ke tahfidz itu
itu mereka juga ketakutan dan saya dapat beberapa telepon itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena kan sekarang lagi menjamur tahbid-tahbid di mana-mana, jebret dah aya ieu. Akhirnya apa? Ada yang sampai menarik gitu kan, ditarik kembali anak-anaknya, ulah tahbid deui cenah, ulah ke asrama deui. Nah ini efeknya seperti itu. Nah makanya kita mensikapi dari 2 aspek ini. Jadi tidak bisa dipukul rata, anu ngalakukeunna heri ieu engke heri-heri nu lain tong kababawa. Nya, jadi hari-hari yang lain tidak mungkin sama. Walaupun namanya sama tapi akhlak yang berbeda. Nah, kuncinya di sana. Kenapa? Pas pisan ketika itu ataupun ketika kasus ini mencuat, bagaimana kita melakukan tausikul batiniah. Nah, penguatan jiwa. Karena ini butuh mental gitu kan. Ini butuh mental yang kuat untuk menghadapi sebuah persoalan yang terus bertubi-tubi. Kalau ginilah gambarannya begini. Nah hanya di Indonesia teh teureun-eureun musibah teh. Kemarin baru selesai katanya. Ya ini corona juga belum selesai. Lalu kemudian ada longsor, kemudian ada lagi Gunung Semeru. Tah teh cenah diakibatkan daripada banyak orang maksiat. Kalau kita mensikapinya dua sisi. Karena kita kan orang kajian, memahaminya dua sisi. Emang kalau Desember Januari emang siklus geografis keur loba musibah gitu kan. Dari nu dosa mah jeung nu maksiat loba ungap we ge. Bulan-bulan yang lalu juga yang maksiat banyak. Nah, jadi nanti kalau kita begini, oh ini karena banyak kemaksiatan. Nah, itu juga nanti akan sedikit menyinggung di data BMKG. Kenapa? Karena orang-orang BMKG itu udah tahu siklus Indonesia itu itu diawali dari bulan November akhir, Desember sampai Januari akhir. Itu adalah siklus geografi semua alam yang ada di Indonesia itu memiliki reaksi gitu kan. Karena apa? Karena kita berada di zona yang emang bulan-bulan itu adalah bulan-bulan musibah. Nah, ini cara memahaminya begitu kan. Tapi kalau nanti di Brazil, kemudian di negara Afrika, malah di Afrika itu 8 bulan siklus geografisnya itu adalah hampir semuanya terjadi kalau tidak kekeringan, longsor, banjir. Karena apa? Karena letak geografis itu begitu kan. Indonesia itu sebetulnya tidak terlalu rawan karena yang paling rawan itu yaitu China, kemudian Amerika, malahan sekarang di Amerika ada beberapa kota itu terjadi angin yang sangat luar biasa dan itu menghancurkan semua. Jadi ada angin tornado dan bulan seperti ini karena siklus negara-negara yang berkapasitas rakyatnya banyak itu ini seperti ini begitu kan. Bulan-bulan ini ada bulan-bulan rawan bagi Indonesia dalam data ilmiahnya ya, dalam data ilmiahnya. Coba aja kita perhatikan. Da unggah tahun sasih kieu we nya pada tahun baru kemudian apa di awal tahun baru kemudian akhir tahun baru. Begini aja. Di satu sisi emang ada bima kasabat aidinas, ada perlakuan manusia. Itu ada juga sebagai pemicu. Jadi ari nu dosa mah nya ari nu maksiat mah ti kapungkur ge aya. Begitu ada maksiat ataupun bencana-bencana yang terjadi, maka terjadilah nanti dua konsep. Oh, di satu sisi ieu loba anu dosa, di sisi lain emang keur masana ayeuna. Kenapa? Nanti juga bulan-bulan yang setelah lepas dari data-data ini kan secara ilmiah nanti juga akan berkurang. Seperti kemarin aja gitu kan, bulan Juli. Wah, Juli, Agustus tinggal nu maraot. Ya, jadi sudah seperti apa? Juli, Agustus. Nah, dari Juni, Juli, Agustus, oh itu yang meninggal dan yang sakit itu ribuan. Begitu tos diparakin, set. Nu garing ngadakan nya. Nu maraot asal langka gitu kan ya. Itu kamarana nu garing kamari teh sakitu ribuan ayeuna jauh ngadadak dieu teu aya. Kenapa? Hanya sedikit aja. Divaksin asal jauh beres gitu kan. Nah, jadi sebetulnya siklus secara ilmiah bakal seperti itu. Data empirisnya emang ada gitu kan. Nah, makanya nanti apa yang harus kita lakukan? Karena emang situasi seperti ini akan terus ada. Bahasa kalau dalam bahasa ilmu marketing komunikasi itu katanya ngarah aya pi omongeun we ayeuna beres yana torojo eri kita torojo deui
ngarapi omongan cenah. Sabab naon? Sabab lamun eueuh nu piomongeun engke cenah marketingnya nggak akan ataupun apa nanti nanti tidak akan ada berita yang membuat income ini lebih besar, makanya begitu. Jadi strategi marketingnya seperti itu. Seperti udah di set bahwa oh iya bulan ieu mah ieu dongengna, bulan ieu mah dongengna ieu. Nah, jadi dua poin. Kata Rasulullah ada dua otak dalam tubuh manusia. Pertama dimag. Dimag itu adalah otak atas, kemudian yang kedua batnun, yaitu otak bawah atau dalam bahasa kita namanya perut. Nah, kenapa Ustadz awali dulu dari sana? Karena nanti batin itu akar katanya dari batnun gitu kan. Nah, gitu kan. Akar katanya dari batnun. Walaupun disadur ke dalam bahasa dalam bahasa Arab mungkin Arabnya beda gitu kan. Nah, ada dua otak kata Rasul ya. Jadi ada dua otak dalam tubuh manusia. Pertama adalah dimagun. Ini. Nah, yang ada di sini. Makanya kata Rasulullah, siksa di neraka yang paling ringan itu adalah Abu Thalib. Yang dia itu yagli dimaguhu, sampai mendidih otaknya. Ah, di sini. Nah, itu jadi di mana di sini. Nah, jadi itu siksa paling ringan itu. Ataupun di neraka itu enggak ada lagi orang yang dapat siksa paling ringan iwati Abu Thalib sakit we. Jadi urang ulah menta pangringananya. Urang mah menta we. Nu pangringana nikmat di surga. Nah, kalau seandainya kita ini oleh Allah ada sesuatu yang mesti yang mesti Allah eksekusikan gitu kan karena kekurangan kita. Nyuhunkeun ka Allah nu pangringan. Nah, itu sampai mendidih itu. Dan itu pun sudah pakai kasut itu. Sudah pakai sepatu itu dari besi. Tapi masih kena ngagolotrok di dia eta berarti ini yang membuat si dimag itu, membuat si otak itu mendidih. Itu sebetulnya karena apa? Karena ada semacam listrik. Ya, jadi listrik. Nah, orang-orang orientalis dan orang-orang liberalis ini tidak memahami konsep ini. Karena mereka mengatakan, ah, buating aya, buating eueuh cenah siksa ge. Nah, karena mereka memahami seperti itu. Padahal udah jelas di hadis kan. Ini sampai mendidih. Sampai dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 1432 ini sampai rambut Abu Thalib itu sampai muruluk. Jadi muruluk jaradi deui, muruluk jaradi deui. Kitu we. Eta bakating ku berat siksa Abu Thalib teh pangringana, bakating ku berat siksa Abu Thalib pangringana gitu kan. Teu kabayang ieu lamun urang ayeuna contohna orang-orang itu masuk ke neraka tidak mendapatkan siksa seperti Abu Thalib. Ini udah kebayang. Nu muruluk teh lainana kulitnya begitu kan. Sampai nanti semua terkelupas. Nah, yang kedua, otak yang kedua adalah apa? Mamal abnu Adam wi'an syarron min batnihi, kata Rasulullah. Yang kedua, ada di organ tubuh manusia itu yang tidak ada yang paling jelek kecuali dia itu adalah min batnihi, kecuali perutnya. Nah, jadi ini yang satu di otak, yang satu lagi di perut. Makanya di sini sumber persoalan itu dua. Nah, sumber persoalan manusia itu dua. Satu di otak, pikiran. Kedua di perut. Kenapa? Ini berkaitan dengan suplai. Apa yang masuk ke kita. Kenapa? Karena nanti ada gangguan-gangguan jiwa juga diakibatkan karena salah makan. Nah, begitu. Nanti ada tabiat-tabiat manusia juga itu salah makan. Begitu kan. Seharusnya dia makan ini, maka terjadilah proses ataupun perubahan daripada karakter. Nah, makanya oleh Rasul diwanti-wanti, begitu kan. Kalau yang ini gimana, kalau yang ini gimana. Maka secara teori ilmu holistic medicine, penyakit itu pasti dua sumbernya. Lamun teu tina pangembangan, tina otak, gitu we. Nah, kalau perutnya bagus, lalu dia sakit, pikiran. Kalau ternyata pikirannya bagus, lalu masih sakit, berarti atau ada yang salah di makanan. Gitu aja dua gitu kan. Nah, konsepnya adalah tausikul batinnya, menguatkan jiwa itu adalah menguatkan dua aspek itu. Contoh, ada orang yang dia
ditenang-tenang ya anggar we gemper. Kenapa? Karena mungkin dia punya asam lambung. Jadi asam lambungnya naik wae. Kalau dia ada asam lambung wae, ada kemungkinan dia bakal was-was. Ya, rek usaha asa teu pede wae gitu kan ya. Ya, ningali batur asa teu ngeunah wae hate. Nah, batur maju, batur nu meuli batur orang lain beli kipas angin, urang nu asup anginna. Ini kan ada kemungkinan mungkin dia nggak ada pikiran ke sana. Kan iya lambung. Nah, lambung yang ini lagi bermasalah. Sehingga pemicu-pemicunya bukan saja dari pikiran dulu, terkadang ada dari perut dulu. Kalau dari pikiran dulu namanya psikosomatik. Kalau dari perut dulu itu namanya somatik psiko narik namina. Jadi dua we eta. Kenapa cenderung bayi sehat? Karena bayi itu dua-duanya seimbang. Di perutnya baru diminum air susu saja, di otaknya can loba pikiran. Sok coba. Bayi kalau orang tuanya nggak punya uang, mal mikiran. Ya, kenapa? Tapi kalau orang tuanya bayi tidak minum, dia jadi pikiran. Nah, jadi batin itu konsepnya, katakan jiwa itu konsepnya di dua. Satu bagaimana memperbaiki ini, yang kedua bagaimana memperbaiki dimag. Nah, maka kenapa? Karena contoh, saya lebih contoh. Kenapa Rasul mengatakan makan itu dibagi tiga, ya? Jadi maka kata Rasulullah as-sulus li to'am, ini bagi perut nih. As-sulus li syarab, as-sulus li napas. Makanya perut dibagi tiga, karena lambung manusia itu kan tiga. Kalau binatang 6 lambungnya. Matak satu mah jarang gering. Naon sababna? Sabab lamun teu ditarima ku lambung nu ieu udah siap lagi. Tapi kalau manusia itu kan tiga. Karena manusia itu tiga, maka dibagi tiga begitu kan. Pertama, sepertiga untuk makan. Itu akan berpengaruh ke jiwa itu. Makanya kan ada, lamun jelema wareg teuing ke kumaha kana jiwana. Rek ibadah ge hoream. Naon sababna? Sebeuh teuing. Ya, asana mumpung sehat, iya bagus dan enggak apa-apa. Cuman kalau dia kelebihan juga itu kan jadi persoalan. Nah, kemudian yang ketiga as-sulus lisyarab, sepertiganya buat minum. Artinya ada peluang untuk ada sirkulasi, ya, supaya tidak terjadi penyempitan darah. Begitulah bahasanya, ya, begitu. Kemudian yang ketiga as-sulus linafas, supaya terjadi saturasi oksigen seimbang. Jadi kieu, nu saperti lu kana otot, anu saperti lu karena saturasi oksigen, anu saperti lu lagi buat apa? Buat sirkulasi darah. Begitulah bahasa Nabi, simpelnya begitu kan ya. Jadi makan itu dibagi tilu, ngarah nyarambung gitu kan. Sirkulasi darah nyambung atau seimbang, kemudian saturasi oksigen juga sama, kemudian yang ketiga otot juga sama. Nah, begitu. Jangan kalau ada orang yang dia itu sebetulnya bahasa holistik tidak ada orang kelebihan berat badan, tidak ada. Ya. Jadi arti kelebihan berat badan tidak ada sebetulnya. Dalam dunia holistik nggak ada. Yang ada itu adalah apa? Dia ada kemungkinan kelebihan dari sepertiga yang ada di tiga itu begitu. Ya. Kenapa? Karena apa? Dajjal mah kumati tinggalian, si kurang badag teh cek mana masih galeutik. Nah, mata kenapa? Karena kan nanti perutnya juga beda. Aya anu sapiring, aya anu sasenok makan, aya anu sasenok temok kan itu teh. Karena apa? Karena kan lambungnya juga nanti mungkin berbeda. Ya tidak sama makan saya dengan mungkin makan dengan apa sahabat semua yang ada di rumah mungkin bisa berbeda saja, bisa berbeda. Walaupun sebetulnya kita ngitung sepertiga. Nah, sepertiga ini akan dieksplorasi. Satu, makan berfungsi untuk apa? Untuk otot. Otot berfungsi untuk apa? Ikhtiar. Berarti seperti lu, hirup kudu dipakai neangan dunia. Nah, begitu. Jadi pakai milarian dunia. Jadi, orang milarian dunia seperti lu, Ya, entongnya bahasanya mah entong tarik ting lah gitu kan. Ada waktu lah. Nah, kemudian yang ketiga, lisyarob. Sepertiga buat apa? Syarob itu sirkulasi, peredaran darah lancar. Itu di mana? Itu untuk apa? Itu tolabul ilmi, nyari ilmu. Nah, jadi ada waktu untuk nyari ilmu.
Kenapa? Karena kalau sudah berhenti untuk nyari ilmu, baca buku, kemudian nonton materi-materi, kemudian kita ada pengajian, kajian-kajian secara tatap muka, itu akan berpengaruh terhadap sepertiga lambung kita. Sepertiga lagi adalah linapes, saturasi oksigen. Buat apa? Saturasi oksigen berhubungan dengan apa? Makanya kemarin ada terjadi proning. Proning itu adalah sujud ketika saturasi oksigen turun. Maksudnya hirup seperti lu dipakai ibadah, seperti lu dipakai ikhtiar, seperti lu dipakai tolabul ilmi, sepertiga lagi itu dipakai untuk ibadah. Nah, ini penyeimbang batin. Jadi kata Rasul dua ini, begitu kan? Ada dua ini. Kenapa? Karena kalau ini yang satu ini tidak sesuai, maka itu akan terjadi perubahan di jiwa akan seperti apa. Orang yang terlalu sibuk di dunia nanti berpengaruh ke jiwa. Orang yang terlalu sibuk di ilmu juga dia berpengaruh terhadap jiwa. Orang yang terlalu sibuk dengan ibadah juga itu akan terpengaruh dengan jiwa. Kan sampai ada sahabat Nabi yang saya mah tidak akan apa-apa ya Rasulullah katanya. Saya mah bakal terusnya ibadah nonstop. Kan oleh Nabi dilarang. Begitu. Jadi kesibukan manusia itu harus dibagi tiga. Nah, baru di sini. Saya kira kuncinya adalah memahami batin manusia dalam aspek itu. Jadi aspek ini tiga diperbaiki. Satu makan, kemudian minum, kemudian bernapas. Nanti makan pun ini halal toyib, kemudian toyib tidak halal, atau apapun. Nah, itu semuanya akan berpengaruh. Kalau konsumsinya haram, efeknya gini. Kalau konsumsinya toyib, efeknya begini. Kalau dia halal tidak toyib. Jadi jiwa itu komposisinya sangat kompleks. Saya kira itu. Jadi bahasan kali ini sedang berbicara tentang pointer yang itu. Jadi ada dua otak dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah al-batnu, yang kedua adalah dimag, yaitu otak atas, otak bawah. Otak atas itu dipengaruhi oleh satu positive thinking atau negative thinking. Cuman dua itu. Kalau dia itu positive thinking, maka itu akan memunculkan hormon namanya beta endorfin. Itu akan berefek ke jiwa. Tapi kalau dia selalu negative thinking, maka dia akan berpengaruh kepada hormon, yaitu hormon yang berkaitan dengan ataupun negatif tinggi itu namanya noradrenalin. Noradrenalin ini sangat merusak jiwa. Nah, nanti digabung nanti. Nah, kira-kira yang otak bagian atas kata Nabi, mana yang lebih apakah di hormon beta endorfin ataukah hormon di noradrenalin? Akan terlihat di mana cara gaya dia. Nah, kalau dia selalu riang, bertemu dengan orang bahagia, kemudian dia selalu menumbuhkan rasa syukur, itu pasti positif. Tapi kalau dia stres, kemudian dia takut, dia marah, tertekan, itu negatif. Nah, itu akan berpengaruh terhadap jiwa, sehingga nanti jiwa itu bisa jadi rapuh, dhaful batniyah. Nah, itulah mungkin gambarnya bagi ikhwan fillah juga sahabat fillah yang berada dimanapun sekarang yang mengikuti acara ini. Kuncinya itu aja dulu dari Ustadz, 2 poin yang berkaitan dengan penguatan jiwa. Nanti eksplorasinya di pengembangan yang lebih dalam nanti tinggal dikaji lah oleh para asatid yang biasa mengkaji di tempat ini. Jadi kesimpulannya dulu, jiwa dipengaruhi atau batin itu dipengaruhi oleh dua. Pertama perut, yang kedua adalah otak atas atau dimag. Satu batnun, yang kedua ini. Ini bagaimana efek-efeknya begitu. Sampai nanti berpengaruh terhadap apa? Penyakit yang ada dalam tubuh kita. Oh itu penyakit pikiran, ya penyakit patuangan, itu beda-beda itu. Dan ini akan sangat kompleks sekali gitu kan. Jadi kasus pencabulan ini kemungkinan kalau lihat itu atau kerusakan mindset dan kerusakan ini batun. Saya kira itu. Kalau dia sampai mencabuli
puluhan anak itu sudah ada kerusakan di sini. Ya, ini udah rusak dua-duanya. Jadi kayaknya ada barang yang masuk tidak sesuai dengan lambung dia, juga ada sudah merusak otak dia, begitu kan. Akhirnya terjadi seperti itu. Makanya kan betul kan kata Allah dalam Quran, manusia itu kalau sudah sesat itu balhum adol, lebih sesat daripada binatang, begitu kan. Saya kira itu aja dulu materinya, jangan terlalu panjang lah, yang penting ada inputnya pada pagi kali ini. Mangga Wilujeng sakitu heula kajabi upami aya nu bade diobrolkeun kami teh aya mah tekap geus sakedeui. Siap. Amin. Jazakallah khair. Begitu banyak sekali ilmu yang didapat dari Kang Ustadz Ucu. Alhamdulillah sahabat sekalian. Mohon maaf tadi ada kesalahan dari internet ya, jadi terganggu sayanya. Yap. Sahabat sekalian, silahkan jika ada pertanyaan, masih ada waktu kisaran 15 menit ya, 15 menit lagi. Enggak, silakan Kang Nani, apakah ada statement atau yang Kang Ya, Haji, silakan. Masya Allah, tabarakallah Ustadz, jazakallah khair ilmuna eta perut bah. Jadi menyatu ya. Nyatu berarti. Ayo, ada yang mau bertanya teman-teman semua dari Papua ini, Ustadz ada dari Papua. Oh, subhanallah. Ada Ustadz Deden, ada Ustadz Felia, Kang Wahyu. Ayo, siapa yang mau bertanya, mangga. Wah, kalau Ustadz mah nggak bisa bertanya ya. Kayaknya harus ditanya sama Ustadz. Siap. Kang Ded, oh ada Pak Dede nih, Pak Dede dari Lembang, Masya Allah nih. Ada Teh Hari mau nanya tuh Pak. Siapa Kang Nani? Teh Hari mau nanya tuh, Teh Hari. Oh, Teh Hari, mangga Teh Hari. Assalamualaikum Pak Ustadz Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ya, kan kalau misalnya itu tuh ada penyakit lahir sama penyakit batin. Perbedaannya spesifiknya yang lebih jelas, terus kita sebagai manusia tuh ngobati yang itu tuh gimana itu? Penyakit batin, ya. Gitu. Yang sesuatu yang misalnya yang dilema gitu ya, gimana? Lahir sama penyakit batin gimana? Yuk, ya mangga Bu. Cukup Bu? Cukup? Iya Pak. Mangga. Komposisi manusia itu kan ada 4. Ada spiritual atau ruhiyah, ada nafsiyah atau jiwa, ada energi, kemudian jasad. Nah, begitu. Orang yang dia nggak mau sholat itu bukan gangguan batin, tapi itu gangguan ruhiyah. Begitu, itu gangguan ruhiyah. Nah, orang yang was-was, cemas itu gangguan jiwa. Contoh begini, kenapa ya dia punya penyakit cemas sehingga deket dengan Allah, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Orang yang suka ibadah juga, dia mungkin saja mengidap penyakit cemas, was-was, bisa saja, karena emang tidak ada karena beda jalur gitu kan, beda jalur. Sampai kan begini, rata-rata kan gitu. Ustaz, kenapa ya saya kok hidupnya tidak saya selalu cemas, selalu galau. Oh, itu mah kelihatan dengan Allah. Enggak begitu. Cara mendiagnosa, memvonis orangnya enggak begitu. Kalau dia cemas, galau, emang ada faktor lain penyebab itu, gitu kan. Ya emang dia udah kena jiwanya. Malahan ada orang yang dia Senin Kemis biasa rutin, sholat tahajud rutin, tapi penyakitnya apa? Dia takut mati. Dia anxiety kan. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang beda jalur. Beda jalur. Ya. Jadi ketika orang punya penyakit jiwa, itu jangan dihubungkan itu dengan lemahnya iman. Apakah orang yang punya diabetes, asam urat karena lemahnya iman? Ya enggak juga.
Ya, orang soleh garaduh diabetesnya. Orang soleh juga dia juga punya kolesterol. Nah, sakitu abdi soleh nanya kolesterol. Emang ari penyakit di pangaruhan ku naon ku soleh jeung henteu? Enggak ada. Kenapa? Karena jalur beda. Ada penyakit karena faktor energi. Nah, ada gitu kan. Ya, Ini sempurna, faktor yang energi. bagus, yang baik, yang dengan itu Gimana? Nah, jadi sekali lagi, pisahkan antara nilai keimanan, kesolehan dengan penyakit. Bedanya orang yang beriman dan orang soleh, memahami penyakit itu dijadikan sebuah bahan, gitu aja. Ya, kenapa? Kita mah udah dari Allah, udah terima, kita sabar. Kan kalau yang tidak ada iman mungkin hilang kesabaran, dia hilang ketawakalan, itu saja yang membedakan. Adapun penyakit baik jiwa ataupun fisik kena kepada siapapun tidak ada pengaruh. Apakah dia itu soleh atau teu soleh. Lamun kitu mah nya, lamun kitu mah anu di rumah sakit teh lolobana teh atuh nu teu saroleh. Ya, karena ukurannya begitu. Cuman karena kita punya iman, cara memahami penyakit ini itu diolah gitu. Diolah. Oh iya, ini dari Allah. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu aja yang membedakannya sebetulnya. Jadi barometernya tidak diukur ke sana. Nah, apa yang membedakan? Ada 4 itu. Ini orang tara sodako penyakitnya lain penyakit jiwa. Gangguan ruhiyah eta mah gitu kan. Nah, makanya nanti ngobatinnya di ruhiyahnya. Tong dibere paramek. Ya, bisi tara salat dibere antalgin kan. Jadi salah. Tapi kalau orang itu sakit kepala karena dia emang ada gangguan di kepala, nah baru nanti komunikasi dengan dokter jasad. Nah, dokter jasad nganyurin apa? Minum obat ini. Nah, begitu. Ya, tapi tara sodako, resep kan itu bukan gangguan yang berkaitan dengan jiwa. Itu mah ruhiyah. Yang berkaitan dengan gangguan jiwa apa? Mindset, pola pikir. Contoh, tidak percaya akhirat. Nya, nama kejeng jumaahan sanu mere pahalana. Nah, itu pola pikir. Pembetulannya bukan di ruhiyah kalau yang begitu. Di pola pikir. Karena menghadapi orang-orang liberalisme itu kan tidak perlu pakai tong riweuh-riweuh ting make dalil akidah da moal didengeng. Ya. Orang-orang liberal itu nggak perlu dalil itu. Mereka butuh peran pola pikir. Nah, itu cara membedakannya. Ada lagi gangguan energi. Nah, gangguan energi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor energi. Nah, yaitu dia biasanya bergaul dengan siapa. Itu akan ada energi yang berbeda. Kalau bergaul dengan orang-orang soleh, energinya kieu. Kalau bergaul dengan orang-orang pembisnis, energinya begini. Begitu kan? Kalau dia bergaul dengan orang-orang peneliti begini. Makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang nu diobrolkeun penyakit, pasti energinya penyakit kira sok. Coba aja kita ngobrol dengan orang-orang nu diobrolkeun dengan penyakit we, karena dia emang peneliti penyakit. Mantap nu diobrolkeun teh moal eta. Tapi lamun urang ngariung jeung tukang doger monyet nu diobrolkeunna moal teh monyet. Nah, itulah faktor energi. Jadi kata Rasulullah ar-rajulu ala dini khalil, fal yandur man yukhallilu. Dan yang terakhir yaitu aspek fisikal. Nah, baru itu berhubungan dengan apakah ada penyumbatan, apakah dia itu kemudian apakah dia itu ada kanker, ada miom, ada apa. Itu baru ke fisik. Saya kira itu ya cara memahami penyakit kalau dalam konteks ilmu holistik. Kalau dalam konteks ilmu medis nggak tahu Ustaz. Mungkin akan berbeda pandangan. Makanya di Islam diajarkan kalau ada genteng yang bocor itu kita perlu terus nyiapin baskom. Jadi lamun aya genteng bocor mending tamel gentengna. Jadi engke ngarah teu nyiapkeun wae naon baskom. Tapi lamun aya nu genteng bocor diantep anu bocorna tiap hujan nyiapkeun baskom kan capek. Nah, sistem pengobatan barat dan timur begitu. Kalau sistem barat itu yaitu nyiapin baskom. Lihat di baskoman. Ini di baskoman. Tapi kalau teori Islam bukan ditambal. Apa sih penyebabnya? Di mana ya bocorna? Tambal nu eta. Jadi baskom aman.
Saya kira itu kalau dalam sebuah teorinya begitu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan tidak puas. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Kang Ustadz. Semoga Teh Ari mendapatkan jawabannya dan tentunya tidak akan puas begitu ya Pak Ustadz dengan jawaban Ustadz, dan terus mencari jawaban yang banyak sekali di luar sana gitu dah dengan guru-guru yang lain begitu ya. Harus sahabat sekalian, silakan jika ada yang bertanya lagi, ada satu penanya lagi, jika pun tidak ada saya kasih 1 menit lagi nih. Mangga silahkan Kang Haji, Kang Uda. Dibuka videonya. Kita sebelum melanjutkan ke acara penutupan doa ya Pak Ustadz ya. Ya. Kita di apa namanya teh? Foto dulu, Bang. Ya itu foto dulu. Nanti itu Pak Ustadz. Haji, Haji. Kita pilih ayat pengumuman itu. Kang Dani bila ya pengumuman kanggo acara dinten Jumat pinten gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nih sareng Kang Ustaz Ucu di ya kanggo jadwal selanjutnya kumaha Kang Dani, silakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada Kang Syuman juga ini. Pak Hakim dari Sumedang. Coba dibuka dulu videonya. Gimana kabarnya? Angkat Kang. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, info buat kegiatan kita selanjutnya di hari Jumat. Kita agendakan bersama Mak Yangfa. Kita ngurusin perut tadi, sahur Ustadz Ucu. Biar otak yang bagian bawahnya pada benar ya. Kita ngurusin persatuan dengan menyatu. Kita akan makan bareng di hari Jumat. Nasi kebuli, Bah. Nasi kebuli sama Siap. ayam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Diagendakan juga karena kebetulan dapat informasi ini dari DKM Masjid Kang Yana. Bukan Kang Yana no tadi disebutkan ke Ustadznya, emang beda deh ya Kang Yana. Ada di Kang Yana namanya. Dari Kang Yana Disperindag, beliau mengundang kita kegiatan bersama yatim duafa di pesantren daerah rumahnya. Ternyata karena ada kegiatan bakti sosial buat di Semeru, jadi dipending ke bulan Januari ya. Nanti dipending ke bulan Januari buat acara di rumah tapisnya beliau. Jadi hari Jumat kemungkinan kita agendakan makan bersama dulu, dan kalau ada request buat ke pesantren selanjutnya untuk berbagi bergerak, mangga silakan diajukan sebelum hari Selasa ya, biar tidak mepet waktunya. Jadi nanti siang pagi-paginya kita makan bersama, berbagi di jalanan, dan siang atau sorenya kita bisa berbagi ke pesantren. Itu saja mungkin Bah, mangga di foto sudah tadi. Belum Tacan, untuk acara info selanjutnya yaitu dari hari Rabu itu ada Kang Wiwid hari kajian subuh Dunrat hari Rabu, edisi hari Rabu tanggal 15 itu Kang Wiwid tentang manajemen the series yang ketiga 5 langkah mencetak anak cerdas, takwa dan bahagia, dan siangnya kita KCM masih di Cibaduyut, penuntasan kerak-kerak yang membadal di WC masjid. Sahabat sekalian, alhamdulillah info sudah disampaikan. Kang Ustadz, mangga dilajeng ke acara doa ya. Mangga dipimpin ke Kang Ustadz Ucu, silahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah, memberikan sebuah inspirasi bagi kehidupan kita. Karena hidup itu adalah proses, maka kita memberikan dan meminta proses
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, sebelum pamit mundur. pamit dipoto dulu Kang Ustad ya. Foto dulu. Oh siap. Terus Ya. semuanya dibuka. Ustad, dibuka dulu sebentar ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita cek. Sip. Sudah semua? Oke, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan tentunya doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah mengikuti kajian subuh edisi Westar, Kang Ustadz Ucu Najmudin. Pak Dede bisa dulu situ Pak Dede. Mangga silakan beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bergerak, sehat selalu. wabarakatuh. Sampai ketemu di hari